Cerita diawali ketika Upin dan Ipin tengah berbincang bersama Opah dan Kak Ros. Mereka membahas kebun kelapa Atuk Dalang yang seharusnya sudah siap panen. Upin dan Ipin pun berkata bahwa Atuk Dalang hendak menjual seluruh bagian dari pohon kelapa tersebut, mulai dari daunnya, buahnya, santan, hingga lidi. Atuk kata dia nak jual daun kelapa, buah kelapa, santan, lidi. Opah dan Kak Ros berencana untuk membuat ketupat nasi untuk hari raya. Jadi mereka membutuhkan daun kelapa. Sehingga Upin dan Ipin disuruh agar meminta daun kelapa dari Atuk Dalang. Dengan begitu, Opah takkan kesulitan mencari daun tersebut di pasar yang ramai. Tak payah Opah susah-susah nak cari kat pasar. Namun, si kembar justru meminta upah kepada Kak Ros dan Opah. Kak Ros setuju, tetapi syaratnya ialah Upin dan Ipin tak boleh ikut menikmati ketupatnya. Keduanya lantas protes. Namun, Opah langsung menjelaskan bahwa tak baik melakukan sesuatu dengan pamrih. Kau orang pun nak tolong orang, jangan harapkan upah. Setelah selesai mengobrol, Opah meminta tolong kepada Upin dan Ipin untuk mengantarkan lauk ke rumah Atuk Dalang. Setibanya di sana, Atuk Dalang ternyata juga tengah sibuk memasak. Atuk Dalang membuat ketupat sotong dan membagi beberapa untuk dibawa pulang oleh Upin dan Ipin. Saat waktu berbuka tiba, keduanya menanyakan di mana ketupat sotong pemberian Atuk Dalang. Kak, mana ketupat sotong tadi? Ketupat sotong yang sebenarnya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Tak sama dengan ketupat raya yang merupakan menu utama. Ketupat sotong adalah hidangan penutup berupa sotong yang diisi dengan beras ketan dan dimasak dengan gula merah, santan, dan garam. Oleh karena itu, ketupat sotong rasanya manis. Ketupat sotong makanan pencuci mulut. Sebab tu manis. Biasanya menjelang hari Lebaran, pasar-pasar akan dipenuhi dengan orang yang berjualan daun kelapa dan ketupat siap pakai. Namun, kali ini barang tersebut justru tak banyak terlihat. Mail berkata bahwa ibunya tak kebagian daun kelapa di pasar, sehingga meminta agar Upin dan Ipin membawa lebih banyak daun dari kebun kelapa Atuk Dalang. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Mendengar itu, Opah ikut heran. Ia membenarkan bahwa di pasar memang tak banyak orang yang menjual daun kelapa. Keesokan harinya, Upin dan Ipin bersiap untuk pergi ke kebun bersama Atuk Dalang. Sebelumnya, Atuk Dalang sempat mengecek pohon kelapa di halaman rumahnya dan menemukan bahwa banyak serangga yang telah merusak. Aduh, dah kena serangga perosak. Sialnya, serangga-serangga tersebut ternyata juga menyerang semua pohon kelapa di kebun Atuk Dalang. Bahkan hampir semua pohon di seluruh kampung. Atuk Dalang pun rugi besar. Lebaran tahun ini mereka dipastikan tak dapat membuat ketupat nasi seperti biasanya. Semua tak ada. Pokok kelapa semua dah rosak. Hari raya pun tiba. Upin dan Ipin pergi ke masjid untuk menunaikan solat Idul Fitri. Di sana, mereka bertemu dengan Fizi yang berkata bahwa ia telah menghafal niat solat sunnah Idul Fitri dan meminta Upin dan Ipin untuk mendengarnya. Aku baca niat solat sunat raya. Cuba korang dengar. Betul atau tak? Saat Fizi, Upin dan Ipin tengah mengobrol, saat itu tampak Abang Roy yang sedang berjalan menuju masjid dan mendengar bahwa Fizi akan mengetes hafalan niat solatnya. Bukannya lanjut jalan, Abang Roy malah berhenti untuk menguping. Setelah Fizi selesai, barulah Abang Roy pergi. Dia tampaknya sengaja menguping karena belum mengetahui atau menghafal niat solatnya. Aku dah hafal. Terima kasih Upin dan Ipin. Sama-sama. Jom. Walaupun tak ada daun kelapa untuk membuat ketupat nasi, Opah dan Kak Ros masih bisa menghidangkan ketupat palas
yakni ketupat yang dibungkus menggunakan daun palas dan dibuat berbentuk segitiga. Ketupat palas pun lebih bervariasi karena di dalamnya bisa diisi dengan berbagai topping seperti jagung, kacang, ketan hitam maupun yang orisinil alias tak memiliki topping. Ada yang inti kacang, kulit hitam, yang tak diinti pun ada. Selain ketupat palas, ada pula ketupat periuk kerak dan ketupat sotong buatan Atuk Dalang. Kemunculan Abang Badrol yang tak disangka-sangka oleh Upin dan Ipin. Abang Badrol sendiri telah tiba di kampung durian runtuh sejak semalam. Meski sudah tersedia berbagai jenis hidangan ketupat dan lauk pauknya, Upin dan Ipin masih merasa kurang lengkap karena tak ada ketupat nasi. Beruntung, Abang Badrol membawa cukup banyak ketupat nasi dari rumahnya. Upin, Ipin, dan teman-temannya pun gembira karena Idul Fitri mereka kini menjadi lebih lengkap. Yang penting kita dapat sambut raya bersama keluarga dan kawan-kawan.